Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Mari kita tetap aminkan bahwa Allah itu baik untuk selama-lamanya, dan untuk selama-lamanya Allah itu baik bagi saya dan bagi saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan untuk kasih dan perlindungannya, sehingga kita boleh memiliki kesempatan yang indah saat ini untuk bersama kembali merenungkan sabda firman-Nya melalui program Teduh Cornelius Media. Dan judul perenungan firman Tuhan kita saat ini ialah kesempatan yang kedua. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, saat ini memberi kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus, supaya kami dituntun kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu, dan kami boleh dimampukan mempraktekkan pelajaran yang akan kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu dengan hikmat kuasa sorga, supaya dapat memperkatakan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu ya Bapa, dan biarlah Engkau saja yang ditinggikan, dimuliakan. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa sebagai orang Kristen, hidup ini adalah sebuah kesempatan yang kedua? Nah, apa itu kesempatan yang kedua? Kesempatan yang kedua merujuk pada sebuah kesempatan lain, terutama yang datang setelah mengalami kegagalan atau membuat kesalahan untuk mencoba lagi dan memulai kembali dari awal. Ini menandakan kesempatan untuk memperbaiki situasi, menebus kesalahan, atau mengejar kembali sebuah tujuan. Dan konsep ini, saudaraku, seringkali berhubungan dengan ide pengampunan, penebusan, dan harapan untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Banyak tokoh terkenal mengakui bahwa mereka akhirnya mencapai keberhasilan setelah mengalami kesempatan yang kedua. Sebut saja Thomas Alva Edison, si penemu bola lampu pijar. Sebelum tiba pada titik keberhasilannya karena penemuannya disebut sampai hari ini sebagai penemuan yang paling berguna dalam sejarah peradaban manusia, dia mengalami serangkaian kekecewaan dan kegagalan. Guru-gurunya pernah mengatakan bahwa dia terlalu bodoh untuk belajar apapun juga. Dia kemudian dipecat dari 2 pekerjaan pertamanya karena dianggap tidak produktif. Bahkan sebagai seorang penemu, Thomas Alva Edison telah mengalami 1000 kali kegagalan, namun pada akhirnya dia berhasil. Kemudian ada Winston Leonard Spencer Churchill, seorang politikus, perwira militer, dan juga penulis dari Britania Raya. Pernah gagal dia di kelas 6 SD, kemudian mengalami serentetan kegagalan karena dikalahkan dalam setiap pemilihan untuk menjadi seorang pejabat publik. Barulah pada saat dia berusia 62 tahun, dia berada pada titik keberhasilannya, terpilih menjadi seorang Perdana Menteri. Kesempatan kedualah yang membawa mereka pada keberhasilan. Sekarang pertanyaannya ialah, bagaimana hidup saya sebagai orang Kristen telah menjadi sebuah kesempatan yang kedua? Seorang perempuan di Injil Yohanes pasal yang ke-8, hidupnya telah menjadi sebuah kesempatan yang kedua. Mari kita baca kisahnya dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Dan akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?
"Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Perempuan ini, saudaraku, dia tertangkap basah berbuat zina. Saat itu tidak ada lagi yang dapat dilakukannya selain pasrah saja. Tidak ada pengharapan sama sekali terlihat baginya saat itu. Malu bercampur sedih, tertunduk tidak punya harga diri, dan tidak mampu mengangkat mukanya untuk sekedar melihat wajah orang-orang di sekelilingnya. Satu-satunya yang ada di benak pikirannya saat itu adalah ia layak dihukum dan ia pantas mati. Namun apa yang terjadi? Tidak seorang pun saat itu melontarinya dengan batu. Bahkan para penuduhnya pergi satu persatu tanpa menghukumnya. Yesus menjadi orang yang terakhir bersamanya di tempat itu, dan dia berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau." Hidupnya telah menjadi sebuah kesempatan yang kedua karena dia mengalami pengalaman keselamatan oleh Yesus dan di dalam Yesus. Malam tepat sebelum perempuan itu dibawa kepada Yesus pagi-pagi benar hari itu, Yesus telah pergi ke Bukit Zaitun. Dia berdoa di sana, dan kemungkinan saudaraku, salah satu doa Yesus adalah bagi wanita itu. Wanita yang berdosa dan tidak berpengharapan itu kemudian ditolong oleh Yesus melewati situasi yang sangat mencekam dalam hidupnya yang mungkin baru kali itu terjadi baginya. Yesus berada di sisinya ketika dia dikelilingi oleh para penuduhnya, siap untuk menghukumnya, melontari dia dengan batu sampai mati. Dan kalaupun kita berandai-andai, ada beberapa orang yang berani melempari perempuan itu dengan batu, mungkin batu-batu itu menyasar dan mengenai Yesus. Yesus, saudaraku, di sana mengorbankan kehormatannya. Yesus mengorbankan juga nyawanya demi menyelamatkan wanita berdosa itu. Keberadaan dan perkataan Yesus saat itu telah menyelamatkan wanita itu dari ancaman kematian, dan dengan demikian hidupnya telah menjadi sebuah kesempatan kedua baginya secara pribadi. Nah, apa yang terjadi dan dialami oleh wanita berdosa yang tertangkap basah berbuat zina ini sebenarnya juga dialami oleh saya dan saudara-saudara sekalian sebagai orang Kristen. Kita telah tertangkap basah berbuat dosa. Malu mengisi hidup kita, lemah tak berdaya, serta tidak memiliki pengharapan. Pelanggaran dan dosa kita telah menuntut kita untuk dihukum dan mati, tapi Bapa karena kasih-Nya yang begitu besar dan tiada taranya telah merencanakan sebuah rencana keselamatan bagi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah inti bagaimana hidup kita, hidup saya dan saudara telah menjadi sebuah kesempatan yang kedua, yaitu oleh Yesus dan di dalam Yesus. Kesempatan kedua itu tidak datang dari apa yang kita lakukan atau upayakan. Kita yang layak dihukum dan mati telah menikmati kesempatan kedua karena kasih karunia Allah lewat pengorbanan Yesus. Jadi, saudaraku, diperlukan pengorbanan Yesus agar hidup bisa menjadi sebuah kesempatan yang kedua. Saya ulangi lagi, diperlukan pengorbanan Yesus agar hidup bisa menjadi sebuah kesempatan yang kedua. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Demikianlah hidup kita sekarang merupakan sebuah kesempatan yang kedua. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi saya dan saudara dari jangkauan kasih-Nya yang besar itu. Dia telah turun dari sorga, mengorbankan kehormatannya. Dia rela menjadi manusia, taat. Dia rela mengambil hukuman yang seharusnya disediakan bagi kita demi menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita sebuah kesempatan yang kedua. Seorang wanita yang mengalami penderitaan dan gangguan mental suatu hari pergi ke seorang psikiater untuk mendapatkan pengobatan. Dalam pertemuan itu, sebelum memberikan resep obat, sang psikiater itu berusaha menggali informasi, mencari tahu apa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan wanita itu menderita gangguan mental. Psikiater itu bertanya, kapan awalnya wanita itu mulai merasakan tekanan yang hebat itu pada pikirannya?
Wanita itu kemudian menceritakan bahwa pada waktu dia masih duduk di bangku SMA dulu, ada seorang guru yang karena beberapa alasan sangat tidak menyukainya. Suatu kali, guru itu memintanya untuk maju ke depan kelas dan menyuruhnya menulis di papan tulis kalimat, "Saya adalah sebuah kegagalan." Dan kemudian meminta juga kepada teman-teman sekelasnya untuk masing-masing datang ke depan dan menulis sesuatu yang buruk tentang wanita itu, sehingga papan tulis itu penuh dengan semua yang buruk tentang dia. Lantas psikiater itu bertanya, "Apa yang kamu rasakan saat itu?" Wanita itu kemudian menjawab bahwa dia sangat malu rasanya. Dia tidak berdaya, dia tidak mampu mengangkat wajahnya melihat teman-temannya. Rasanya saat itu dia ingin mati saja. Karena psikiater itu adalah seorang Kristen, dia mencoba menenangkan wanita itu dan mengangkat semangatnya. Dia berkata, mungkin saat itu Anda tidak memperhatikan bahwa ada seorang lain lagi di kelas itu yang datang maju ke papan tulis setelah semua temanmu menulis semua yang buruk tentangmu. Dia datang bukan untuk menambahi apa yang sudah tertulis di sana, tetapi dia datang untuk menghapus dan membersihkan semua tulisan-tulisan itu. Dialah Yesus yang sangat mengasihimu. Hatinya tergugah dan sekarang dipenuhi dengan semangat. Wanita yang mengalami gangguan mental itu sekarang perlahan-lahan bertumbuh pada kesembuhan. Yesus penuh dengan kasih Bapa telah mengubah hidup kita yang kotor dan memalukan karena dosa, layak menerima hukuman dan pantas binasa, menjadi sebuah kesempatan yang kedua, saudaraku. Kesempatan untuk memiliki keselamatan dan hidup yang kekal di dalamnya. Bukankah sudah seharusnya kita menyadari dan bersyukur bahwa hidup kita oleh Yesus dan di dalam Yesus adalah sebuah kesempatan yang kedua? Ketika menjadikan hidup wanita yang kedapatan berbuat zina itu suatu kesempatan kedua, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kesempatan kedua, saudaraku, berarti hidup baru bagi saya dan saudara. Hidup dalam pertobatan, hidup menghasilkan buah-buah roh. Kesempatan kedua berarti hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang sangat terkenal dan menginspirasi, telah mengalami banyak kegagalan, namun berhasil dalam menjalani hidup sebagai sebuah kesempatan yang kedua. Abraham Lincoln muda pergi berperang sebagai seorang kapten, namun kembali hanya sebagai seorang prajurit. Dia gagal. Setelah itu dia gagal juga menjadi seorang bisnismen dan pengusaha. Kemudian dia berpindah menjadi seorang lawyer, seorang pengacara di Springfield. Namun dia juga gagal sebagai pengacara. Dia kemudian beralih ke dunia politik dan dikalahkan beberapa kali, baik dalam pemilihan sebagai anggota legislatif, kongres, serta pemilihan senator. Dia kemudian menulis surat kepada temannya. Dia mengatakan dalam suratnya, "Saya sekarang adalah orang yang paling menderita. Jika apa yang saya rasakan dibagikan kepada semua orang di dunia ini secara merata, maka tidak ada satupun wajah ceria di muka bumi ini." Itulah penderitaan yang dirasakan oleh Abraham Lincoln karena kegagalan. Namun kesempatan kedua telah mengubah hidupnya dan membawanya menjadi Presiden ke-16 Amerika Serikat. Saudaraku, kita semua pernah mengalami yang namanya kegagalan. Namun di dalam Yesus, hidup telah menjadi sebuah kesempatan yang kedua. Hidup kita mungkin diisi dengan kekecewaan dan keputusasaan. Ingat saudaraku, Yesus sangat mengasihi kita dan Dia mau menawarkan kepada kita kesempatan yang kedua. Kesempatan untuk mengalami keselamatan, kesempatan untuk hidup dalam buah-buah pertobatan, dan kesempatan untuk memuliakan Allah. Serta kesempatan untuk memiliki harapan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga yang telah Dia sediakan. Saya dulu pernah hampir mengalami kematian karena kecelakaan, namun ditolong oleh Tuhan karena Dia memberikan kepada saya kesempatan kedua. Saudara mungkin pernah mengalami satu penyakit yang hampir merenggut nyawa saudara, namun Tuhan telah menolong saudara, memberikan mujizat kesembuhan yang membawa kesempatan yang kedua. Kesempatan kedua, saudaraku, adalah hadiah dan pemberian Allah bagi kita melalui Yesus. Itu adalah anugerah terbesar dari Bapa kita yang di sorga.
Anda mungkin saat ini berada dalam kondisi kehidupan yang terpuruk dan tidak berpengharapan. Terimalah tawaran kesempatan yang kedua untuk hidup Anda. Terimalah Yesus dan firman-Nya untuk mengubah hidup Anda dan saya menjadi sebuah kesempatan yang kedua. Dan biarkan Dia tetap mengendalikan hidup kita. Maka Dia yang telah memberikan kesempatan kedua itu, Dia akan memampukan saya dan saudara untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan dengan demikian membawa kita mencapai tujuan dari kesempatan kedua itu, yaitu sorga yang mulia bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Tuhan ingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan yang kedua. Bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk hidup dalam buah-buah pertobatan. Hidup dalam pengendalian kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami tidak berdaya, kami lemah, kami penuh dengan kegagalan. Namun kami meminta saat ini kuasa daripada-Mu untuk memampukan kami, supaya kami boleh mempergunakan kesempatan kedua yang Engkau berikan kepada kami untuk berbuah di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat di mana saja kami berada, menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, berkati kami semua. Berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, baik jasmani maupun rohani. Tolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala hal dalam hidup ini, supaya kami boleh berdiri teguh. Hari Maranatha tiba, kami siap untuk mewarisi kerajaan sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Ampuni kami dari dosa kami, ya Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.